Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siap memulai pelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Sebelum kita memulainya, kita harap untuk membaca doa dulu ya, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum itu Ibu mau ambil absen dulu ya. Iya, Bu. Tolong suaranya, nanti kalau Ibu panggil namanya ya. Nabila Dina Humaidah. Hadir, Bu. Baik. Hanifah Sonia. Hadir, Bu. Baik. Sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran dan materi apa yang akan kita bahas pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita ialah menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang di Indonesia, menganalisis sifat kependudukan Jepang di Indonesia, menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia, menanyakan sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia, kemudian menyajikan hasil penelitian dalam bentuk cerita sejarah. Materi yang akan kita bahas pada hari ini cukup 3 saja ya, tentang masa pendudukan Jepang ini. Yang pertama, awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang kedua, sifat pendudukan Jepang. Yang ketiga, respon masyarakat Indonesia. Sebelumnya, apakah ada anak-anak mengetahui secara umum pembahasan tentang masa pendudukan Jepang ini? Bu, saya, Bu. Kepada Hanifah Sonia. Untuk outline yang awal kedatangan Jepang ke Indonesia itu, Bu, dari buku yang saya baca, Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, menjajah Indonesia selama 3,5 tahun sampai dengan tahun 1945, Bu. Dari itu secara umum yang Anda ketahui kan? Iya, Bu. Kepada Saya, Bu. Lina. Jadi alasan Jepang masuk ke Indonesia itu karena Jepang itu butuh akan kebutuhan militer sama ingin memenangkan perang Pasifik. Ya, betul sekali jawaban kalian berdua. Kita masuk kepada poin utama ya, awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Sebab awal kedatangan Jepang ke Indonesia ini terutama pada kemenangan Jepang pada Perang Pasifik pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang berhasil mengebom kapal Pearl Harbor atau Angkatan Laut Amerika Serikat, dan di sana dinyatakan Jepang menang dalam Perang Pasifik melawan Amerika Serikat. Kemudian karena menangnya itu terbukalah jalan Jepang untuk ke wilayah Indonesia. Bagaimana pada Januari 1942, Jepang berhasil mendarat di Indonesia, yaitu di Ambon pertama kali, dan berhasil menduduki seluruh Maluku pada tahun ini. Kemudian Jepang ingin menguasai daerah-daerah lainnya. Sebab kenapa Jepang memerlukan Indonesia? Karena untuk melaksanakan Perang Pasifik selanjutnya, Jepang itu membutuhkan sumber daya alam dan pasokan logistik untuk kebutuhan perangnya. Makanya satu persatu daerah-daerah di Indonesia itu ingin ditaklukkan oleh Jepang. Kemudian selanjutnya setelah tiba di Ambon, kemudian beralih ke Tarakan, ke Kalimantan Timur, berlanjut ke Sumatera,
yang berakhir pada penaklukan di Jawa, di mana pusat tentara Belanda waktu itu adalah di Jawa. Jadi Jepang pada 1 Maret 1942 memusatkan perhatiannya pada Jawa. Akhirnya pada 8 Maret 1942 Jenderal Terponter menyerah kepada Jepang melalui Jenderal Imamura. Akhirnya semua Indonesia berhasil diduduki Jepang dan Belanda berhasil diusir. Itu awal kedatangan Jepang ke Indonesia. Apakah di awal submateri ini ada pertanyaan? Saya nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada. Jadi sudah mengerti. Sudah, Insya Bu. Allah paham, Bu. Jadi coba Hanifah Sonia, tadi awal kedatangan Jepang itu karena apa? Awal kedatangan Jepang itu karena dia mengalami kemenangan di Pasifik, Bu. Pada 8 Desember tahun 1941 Jepang berhasil membom kapal Amerika Serikat. Lalu dia menang dan datang ke Indonesia pada tahun 1942 yang mendarat pertama kali itu di Ambon, Bu. Alasannya itu dia ingin menguasai wilayah lain yang ada di Indonesia untuk membutuhkan sumber daya manusia agar membantu Jepang melawan negara lain untuk menaklukkan apa, Bu? Menaklukkan perang Menaklukkan perang dan menaklukkan negara Asia lainnya. dan menaklukkan negara Asia lainnya, Bu. Jepang itu pertama datang dari Ambon ke Tarakan, Kalimantan Timur, lalu dia ke Sumatera, Bu, dan dia tuh berhasil menaklukkan terakhir itu di Jawa yang menjadi pusat tentara Jepang pada tahun 1942, Bu. Baiklah, itu jawaban yang sangat sempurna. Tepuk tangan kepada Hanifah. Yeay. Karena semuanya sudah mengerti tentang awal kedatangan Jepang ke Indonesia, selanjutnya kita masuk kepada sifat kependudukan Jepang di Indonesia. Jadi sifat kependudukan Jepang ini awalnya karena semangat imperialisme, yang dimana Jepang memakai slogan Hakko Ichiu, di mana Hakko Ichiu ini adalah slogan untuk menaklukkan negara-negara di dunia akan mengakui adanya kekaisaran Jepang. Jadi Jepang ini intinya dia ingin minta pengakuan. Jadi Jepang ini sifatnya juga membawa fasisme, yaitu di mana pemerintahannya berada secara otoriter di bawah kekaisaran Jepang. Apakah sekian mengerti tentang sifat kependudukan Jepang? Mengerti, Bu. Apakah ada pertanyaan dari sifat kependudukan Jepang? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kepada Dina, coba jelaskan tadi tentang sifat pendudukan Jepang tadi. Jadi sifat pendudukan Jepang itu awalnya adanya semangat imperialisme dengan slogannya itu Hakko Ichiu, di mana mengakui adanya kekaisaran Jepang. Jadi Jepang itu ingin sekali negaranya itu diakui oleh negara lain. Baiklah, sangat pintar jawabannya Nabila Dina. Tepuk tangan kepada Nabila Dina. Dan atas pertanyaan kalian dan jawaban kalian tadi itu akan Ibu memberikan nilai plus kepada kalian ya. Selanjutnya, respon bangsa masyarakat Indonesia terhadap pendudukan Jepang. Awal kedatangan Jepang, respon masyarakat Indonesia ini sangat semangat sekali dan antusias sekali menyambut kedatangan Jepang. Karena apa? Karena dia merasa saudara tuanya datang untuk membebaskan dia dari penjajahan yang berabad-abad oleh Belanda. Jadi masyarakat Indonesia ini sangat mendukung, sangat senang, dan apalagi Jepang dengan sifat pendudukan awalnya dia tuh menarik perhatian rakyat untuk memihaknya.
dan menolongnya untuk mengusir Belanda. Jadi respon masyarakat Indonesia ini juga sangat antusias karena embel-embel yang diberikan Jepang untuk memajukan Indonesia, membebaskan Indonesia dari penjajahan. Itu awal respon masyarakat Indonesia, yang akhirnya respon masyarakat Indonesia ini ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, di mana Jepang pada masa penjajahannya itu dianggap lebih kejam dari penjajahan Belanda. Otoriternya yang dianggap sebagai orang Jepang ini ingin menjepangkan Indonesia dengan cara mengikuti aturan-aturan yang dimiliki oleh Jepang. Sekian tentang materi respon masyarakat Indonesia. Apakah ada anak-anak yang ingin bertanya Bu, saya izin bertanya, Bu. kepada Hanifah Sonia? Saya ingin bertanya, Bu, kenapa Indonesia menganggap Jepang sebagai saudara tertuanya, Bu? Padahal kan Jepang, sebagaimana kita tahu, penjajahannya di Indonesia itu walaupun sebentar, namun dia lebih kejam daripada Belanda, Bu. Dan Jepang juga menerapkan sistem Romusa, Bu. Tapi yang ingin saya tanyakan tuh, Bu, kenapa bisa Indonesia menyebut Jepang sebagai saudara tertua? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Pertanyaan yang sangat menarik. Baiklah, mengapa Jepang menjadi saudara tertua? Dalam slogan Jepang, Hokke Ishiu tadi, Jepang menerapkan program gerakan 3A. 3A, di mana 3A ini ialah Jepang pemimpin Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang macan Asia. Jepang mengatakan dia akan memimpin negara-negara Asia lainnya dan memajukan masyarakat di negara-negara Asia sebagai Jepang sebagai pemimpinnya. Sesama anggota negara Asia, pasti kita menyebut Jepang adalah saudara kita. Seperti embel-embel Jepang terhadap programnya, slogannya yang ingin mengatakan memajukan dan mengiming-imingkan tersebut, makanya masyarakat Indonesia menyebutnya sebagai saudara penolongnya dari imperialisme Barat. Tetapi ternyata embel-embel Jepang tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita hanya sebagai pemanfaatan oleh Jepang dalam menghadapi perangnya. Sekian jawaban dari Ibu. Apakah ada pertanyaan lain, Bu? Jadi saya ingin bertanya, Bu, apa saja dampak-dampak yang terjadi selama masa pendudukan Jepang, Bu? Pertanyaan dari Dina, dampak-dampak ya. Ya, Bu. Dampak-dampak yang terjadi pada masa pendudukan Jepang. Dampak-dampak ini nih banyak ya. Ada dampak politiknya, dampak sosial, dampak ekonominya, dampak pendidikan juga. Jepang setelah dari penjajahan Belanda, semua buku-buku pelajaran pendidikan diubah menjadi sistem seperti yang di Jepang. Kemudian juga dampak sosialnya, karena tadi Hanifah juga bilang kan ada Romusa, kerja paksa oleh Jepang, misalnya itu dalam pembuatan jalan, menanam jarak untuk kebutuhan perang Jepang. Itu berdampak sekali kepada masyarakat Indonesia pada saat itu. Masyarakat Indonesia banyak kemiskinan, kelaparan, berpenyakit, dan pemuda-pemuda pun dibawa untuk menjadi tentara Jepang, dilatih. Tentara pemuda-pemuda kita tuh dilatih dan ikut perang dalam perang Jepang. Jadi kita tuh sebagai pemanfaatan oleh Jepang untuk kebutuhan perangnya. Tapi juga tidak dapat dipungkiri ya, dengan negara Jepang ini kita juga akan membantu kita juga dalam kemerdekaan kan. Karena kalahnya Jepang, kita dapat merasakan kemerdekaan. Bukan hanya, juga ada baiknya Jepang datang ke Indonesia dan dalam proses kemerdekaan kita. Sekian jawaban dari Ibu.
Baiklah, apakah anak-anak semuanya sudah mengerti atau ada yang kurang dipahami? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu akan memberi soal-soal latihan terkait tentang materi kita tadi. Ibu akan memberi waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Baiklah, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan. Bu. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.